Halo, saya Anastasia Saridewi dan saya adalah seorang psikolog. Di video kali ini saya akan membahas seputar kesehatan mental. Spesifiknya adalah 5 ciri kamu itu sehat atau tidak secara mental. Nah, kenapa saya membawakan topik ini? Alasannya adalah seringkali saya mendapati orang-orang, entah itu klien maupun orang-orang di sekitar saya, yang menanyakan mengenai sehat mental itu seperti apa. Nah, selain itu, saya juga seringkali mendapati orang-orang yang mendiagnosa dirinya atau menstate bahwa dirinya ini mengalami gangguan A, B, C, dan sebagainya. Seringkali mereka mencocokkan diri mereka dengan gejala-gejala yang mereka baca dari internet secara prematur atau secara dini, tanpa mereka datang ke tenaga profesional atau diperiksa langsung oleh psikolog atau psikiater. Nah, kali ini saya akan membahas bahwa kesehatan mental itu tidak hanya sekedar tidak didiagnosa atau didiagnosa suatu penyakit, melainkan sehat secara mental ini cakupannya lebih luas dari sekedar itu. Sekarang saya akan ajak teman-teman untuk melihat kembali ke dalam diri kalian serta mendapatkan informasi mengenai 5 ciri kesehatan mental. Yang pertama adalah hidup di saat ini. Nah, apakah teman-teman sudah berhasil untuk hidup di saat ini? Nah, hidup di saat ini tuh yang seperti apa sih? Hidup di saat ini itu berarti Anda tidak lagi hidup dibayang-bayangi oleh kegagalan di masa lalu, trauma di masa lalu, luka batin, dendam, dan segala perasaan yang tidak menyenangkan atau pengalaman yang tidak menyenangkan di masa lalu. Nah, di saat Anda sudah berhasil untuk meninggalkan masa lalu dan hanya melihat masa lalu sebagai suatu pengalaman dan mengambil nilai-nilai yang penting, maka Anda bisa hidup untuk masa sekarang. Sebaliknya, apakah Anda hidup di masa depan? Nah, hidup di masa depan tuh gimana sih? Hidup di masa depan itu Anda menjalani hidup Anda penuh dengan suatu tujuan atau mimpi yang besar, suatu angan-angan ambisi yang besar, tapi Anda lupa untuk menjalankan apa yang bisa Anda lakukan di masa sekarang. Nah, seringkali orang yang hidup di masa depan tidak bisa mengapresiasi segala pencapaiannya di masa sekarang. Yang ia lihat hanya tujuan besarnya, sehingga saat dia tidak bisa mencapai kondisi tersebut di saat sekarang, dia tidak bisa menghargai dirinya dan menganggap dirinya kurang mampu, menganggap dirinya gagal. Nah, sedangkan dia membuang waktunya atau membuang energinya untuk membayangkan hal-hal di masa depan atau membandingkan dirinya dengan orang lain yang sudah jauh lebih sukses atau lebih berbahagia atau lebih terlihat luar biasa sesuai mimpinya, tapi dia menjadi lupa bahwa dia harus melakukan sesuatu untuk bisa mencapai itu. Nah, orang-orang yang hidup di masa lalu atau masa depan merupakan ciri-ciri orang yang belum sehat secara mental, sehingga perlu latihan atau mengikuti teknik mindfulness untuk bisa hidup di masa sekarang. Saya akan bahas mengenai mindfulness di video-video yang lain. Nah, itu yang pertama, hidup di masa ini. Ciri yang kedua sehat secara mental itu apa? Hidupnya digerakkan oleh tujuan. Nah, itu adalah salah satu ciri orang yang sehat secara mental. Orang yang hidupnya digerakkan oleh tujuan, dia memiliki nilai-nilai yang ia anggap penting. Nilai-nilainya bisa berarti apapun. Tiap orang punya prioritas atau nilai-nilai yang berbeda-beda. Ada yang buat si A itu nilai ini penting, tapi buat si B enggak, atau sebaliknya. Yang menjadi concern bukan lagi apa nilainya atau kontennya, bukan mengenai itu, tetapi bagaimana nilai-nilai tersebut mampu menjadi bahan bakar bagi dirinya. Dia ingin terus mengejar nilai-nilai itu dan mempertahankan nilai-nilai tersebut untuk ia tetap pegang dalam menjalani hari-harinya. Dia membuat nilai itu bermakna untuk dirinya
dan dia juga mempercayai bahwa nilai-nilai tersebut yang ia yakini adalah betul, sehingga ia bisa memiliki bahan bakar yang cukup tinggi untuk menjalani apa yang menjadi cita-citanya. Nah, orang yang sehat secara mental tentu saja mampu melihat nilai-nilai itu yang menjadi tujuannya adalah nilai-nilai yang positif. Karena itu berkaitan dengan ciri yang ketiga, yakni bertanggung jawab terhadap orang lain. Di saat orang memiliki tanggung jawab terhadap orang lain, dia menyadari betul bahwa dirinya ini punya peran terhadap orang lain. Jadi dia tidak lagi melulu sebagai seorang anak yang masih egois, hanya memikirkan maunya dia sendiri. Bukan. Orang yang sehat secara mental sesuai dengan usianya, memahami tugas perkembangannya, dia menyadari bahwa dia harus berperan juga dalam perkembangan orang lain. Dan di saat orang lain merespon sesuatu secara negatif, dia juga mengintrospeksi dirinya bahwa dia juga ada peran melakukan sesuatu sampai hal tersebut terjadi, sampai konflik tersebut terjadi. Nah, bertanggung jawab terhadap orang lain juga merupakan salah satu ciri bahwa orang tersebut sadar nih, apa yang dia lakukan memiliki dampak terhadap orang lain. Sehingga dia peduli bahwa dia tidak semena-mena dalam memperlakukan orang lain, dia juga tidak sembrono untuk menampilkan dirinya, dan dia juga memikirkan bahwa apa yang dia lakukan pasti memiliki dampak bagi orang lain, baik itu besar maupun kecil. Nah, orang yang sehat secara mental punya kesadaran akan ini. Ayo, kali ini sudah bisa membayangkan apakah kamu cukup bertanggung jawab terhadap orang lain atau tidak? Kamu cukup peduli dengan apa pilihan-pilihanmu atau tidak? Apa pilihan-pilihan yang kamu lakukan saat ini atau tidak? Boleh direfleksikan. Yang keempat, ciri yang keempat adalah persepsi yang objektif. Nah, persepsi yang objektif itu seperti apa sih? Kenapa persepsi yang objektif bisa dikatakan ciri orang sehat mental? Nah, saat orang sehat secara mental, dia melihat bahwa apa yang dia alami itu adalah kejadian yang sebenarnya ya satu kejadian aja, objektif, dan dia mampu memisahkan hal-hal apa saja yang merupakan persepsinya, hal-hal apa saja yang merupakan penilaiannya semata, dan mana yang merupakan kejadian nyata. Contoh, saat dia mengalami satu kegagalan, dia bisa melihat bahwa apa yang terjadi saat ini bukanlah suatu pola yang terus-menerus akan seperti itu terus. Contoh, saat dia gagal dalam satu ujian katakanlah, sedangkan sebelumnya dia juga pernah gagal. Nah, dia mampu melihat bahwa kegagalan kali ini itu tidak ada sangkut pautnya dengan kegagalan sebelumnya, melainkan ada hal lain yang memang tidak ia perjuangkan dengan sungguh-sungguh sehingga dia bisa sampai gagal. Dia mampu melihat itu dan menjadikan itu sebagai satu pelajaran supaya kelak dia bisa berhasil. Lain halnya dengan orang yang tidak sehat secara mental. Dia akan men-state bahwa kegagalan dia kali ini memang adalah kegagalan yang akan terus-menerus ia alami, atau itu adalah kesialan yang memang sudah melekat sama dia, sehingga dia tidak melihat lagi nih kenapa kegagalan itu bisa terjadi. Dia tidak objektif lagi dalam menilai usaha apa aja yang bisa dilakukan supaya bisa berhasil. Dia menjadi mengabaikan itu semua karena dia sudah melihat itu sebagai satu kesatuan dengan dirinya. Padahal itu tidak boleh, karena kalau misalkan itu terjadi maka kamu akan kesulitan untuk berkembang, karena setiap kejadian itu kamu lekatkan ke diri kamu dan kamu bebankan, kamu labelkan itu sebagai satu kegagalan yang akan terus-menerus terjadi. Nah, apakah kamu sudah bisa mempersepsikan sesuatu secara objektif? Kalau kamu sudah bisa, berarti kamu sudah sehat secara mental. Tapi ada satu lagi nih, yakni apakah kamu melihat kesempatan hidup ini adalah sebuah tantangan atau sebuah ancaman? Menarik ya kata-katanya. Saya ulang lagi, kesempatan hidup yang kamu miliki saat ini itu menurutmu tantangan atau ancaman? Nah,
Orang yang sehat secara mental mampu menilai bahwa kesempatan hidup yang saat ini ia miliki adalah sebuah tantangan. Sehingga apapun yang terjadi pada dirinya, dia akan merasa tertantang, dia akan termotivasi untuk terus berusaha, dan dia akan terbuka dengan segala kesempatan dan segala pertolongan yang mungkin datang pada dirinya, dan segala ide-ide yang mungkin ada dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya untuk dia upayakan. Nah, dia sangat antusias dengan segala kesempatan yang mungkin dia dapatkan di kemudian hari. Orangnya optimis. Nah, sebaliknya, orang yang belum sehat secara mental akan melihat bahwa kehidupan itu adalah sebuah ancaman, penuh dengan orang-orang yang akan merugikannya, penuh dengan orang-orang atau situasi yang akan mencelakainya, atau penuh dengan kesialan-kesialan yang harus dia hindari. Sehingga hidupnya itu negatif, penuh dengan ketakutan, dan dia akan sangat berusaha keras membentengi dirinya, sehingga dia akan mengeluarkan energinya sangat besar nih untuk sangat berhati-hati. Nah, kalau sudah seperti ini, dia akan hidup dengan penuh ketakutan dan kecemasan. Nah, sehingga bisa berdampak pada munculnya gangguan mental atau mental issue yang lain. Nah, kalau kamu silahkan refleksikan atau boleh komen di bawah, kamu itu tipe orang yang hidup atau kamu itu tipe orang yang menilai bahwa kesempatan hidup itu adalah satu kesempatan atau tantangan, atau kamu adalah tipe yang menilai bahwa kesempatan hidup itu adalah suatu ancaman. Oke. Nah, itu dia 5 hal yang merupakan ciri-ciri orang yang sudah sehat secara mental. So, coba kamu timbang lagi. Sudahkah kamu hidup untuk masa ini atau saat ini? Sudahkah kamu memiliki persepsi yang objektif? Sudahkah kamu bertanggung jawab terhadap orang lain? Sudahkah kamu melihat bahwa kamu itu memiliki nilai-nilai dan hidupmu digerakkan oleh tujuan? Dan sudahkah kamu melihat bahwa kesempatan hidup yang kamu miliki saat ini itu adalah tantangan, bukan ancaman? Oke, sekian video kali ini. Semoga sangat berguna untuk kalian dan semoga memberikan pencerahan untuk kalian dalam mengupayakan kondisi sehat secara mental, karena sehat secara mental ini up and down. Seringkali di saat kita terbentuk suatu masalah, kita harus benar-benar tarik diri sebentar dan menganalisa kembali permasalahan yang ada. Supaya apa? Supaya bisa tetap objektif dalam menilai dan mempertimbangannya dengan nilai-nilai yang sudah kalian miliki. So, see you di next video dan bye-bye.